yaitu rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat dia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber belajar lainnya. Ketika rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya dan memberikan laporan tentang kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam. Ini Mohon maaf sebelumnya Pak Eko karena mengganggu waktunya. tidak Bu, kebetulan saya hari ini ada waktu kosong seperti itu. Silakan kalau Ibu mau berdiskusi dengan saya atau curhat seperti itu. Oke, Alhamdulillah kalau begitu Pak. Saya mau cerita sama Bapak. Ya silakan, cerita saja Bu Yuni. Gini loh Pak, kemarin kan saya sudah supervisi oleh pengawas. Setelah disupervisi, saya kena teguran dari pengawas. Kenapa saya saat ngajar tidak menggunakan buku teks? Padahal saya kan mengajar tentang pengamatan lingkungan kelas. Kemudian pengawas bilang kepada kepala sekolah, hingga saya dapat teguran langsung dari kepala sekolah. Nah, gitu Pak. Mungkin Bapak dapat membantu saya untuk mencarikan solusinya. Oh gitu ya. Berarti Ibu sudah mempunyai potensi yang luar biasa dalam mengajar tanpa menggunakan buku teks. Memanfaatkan sumber belajar sekolah sebagai acuan lainnya, itu sudah bagus Bu. Nah, yang Bapak tanyakan, apakah pada waktu mengajar Ibu sudah mengacu pada kurikulum atau tidak? Yaitu sekarang kan ada kurikulum yang baru Merdeka Mengajar. Sudah sesuai kurikulum apa tidak Bu Yuni? Sudah Pak, sudah sesuai. Cuma menggunakan sumber belajar dari lingkungan di luar kelas. Tapi pengawas bilang, kok kenapa tidak menggunakan buku teks? Padahal saya menggunakan kompetensi dasar sesuai kurikulum. Namun pengawasnya tetap tidak mau. Tetap harus ada sumber buku teks. Solusinya gimana ya Pak? Oh gitu ya. Kira-kira rencana dan tujuan pertemuan kita atau diskusi kita kali ini yang Ibu inginkan itu apa Bu? Ya, terkait dengan kali ini tuh, pertemuan kali ini. Ya, saya ingin mencari solusi untuk menjelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya itu ngajar sudah benar. Cuman kadang-kadang saya menggunakan beberapa media di luar buku teks. Karena anak-anak selalu bosan harus melihat buku teks, sehingga saya memodifikasi cara mengajar saya. Kadang-kadang juga saya menggunakan video pembelajaran atau sumber lain dari internet. Misalnya mengamati lingkungan, kemudian anak-anak sendiri juga ya pokoknya tidak dominan dari buku teks lah Pak. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi gimana nih Pak agar saya dapat menjelaskan kepada Pak Kepala Sekolah ya? Oh begitu ya. Jadi yang Ibu harapkan nanti Ibu dapat menemukan solusi dari masalah yang Ibu hadapi ini ya. Nah, sebetulnya Bu Yuni, ketika pembelajaran, apakah Ibu sudah mempersiapkan bahan ajar untuk siswa tersebut ketika mengajar, Bu? Sudah Pak, mulai dari perangkat pembelajaran, praktek pembelajaran, LKPD buat anak-anak, terus media pembelajaran. Hanya kebetulan pada saat itu saya cuma menggunakan PowerPoint. Lalu anak-anak mengamati di luar kelas. Lalu saya merespon
kegiatan mereka memberikan pertanyaan dan siswa menjawab. Cuma memang pada waktu itu tidak menggunakan buku teks. Seperti itu, Pak. Padahal sudah bagus Bu Yuni, Ibu sudah memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. Lalu Ibu juga telah mengembangkan potensi yang dimiliki Ibu. Kemudian ketika Ibu mengajar tanpa memakai buku teks itu, ada kendala tidak Bu ketika mengajar? Ketika Bu Yuni menggunakan buku teks. Saat kemarin ya tidak ada kendala, Pak. Bahkan sebelum saya mengajar itu malamnya ya sudah saya persiapan segala sesuatunya, Pak. Saya mencari berbagai bahan acuan buat literatur. Saya membuat media pembelajaran untuk disampaikan siswa. Saya juga merangkum kok dari berbagai buku, Pak. Lalu terus saya bikin PowerPoint untuk menarik perhatian anak-anak. Nah, itu sangat sudah luar biasa Bu Yuni. Ibu kan sudah memanfaatkan sumber belajar lainnya. Kemudian gimana Bu hasil belajar anak dari pembelajaran yang Bu Yuni lakukan kemarin? Hasil belajarnya seperti itu. Alhamdulillah justru anak-anak lebih giat, Pak. Bahkan jadi termotivasi karena setelah mengamati dan belajar di luar, anak-anak itu saya suruh kembali menulis temuan mereka di LKPD. Terus kemudian menempelnya di tembok kelas. Nah, jadi di tembok kelas itu sudah terdapat pohon literasi, sehingga siswa lain juga bisa melihat hasil pengamatan kelompok yang lainnya lagi. Bahkan saat jam istirahat pun banyak siswa-siswi yang menarik perhatian saya. Masih banyak yang mengisi pohon literasi tersebut, Pak, walaupun jam istirahat. Jadi intinya kan hasil belajar baik kan Bu, meningkat terus, perasaan anak juga menjadi senang kan? Iya Pak, anak-anak semakin menjadi senang. Jadi secara tak langsung kompetensi sosial emosional muncul juga pada pembelajaran saat itu. Oke, begini Bu Yuni, kira-kira Ibu mau menyampaikan kepada kepala sekolah bagaimana? Mungkin kita cari alternatif penyesuaian dulu dalam diskusi ini. Cara penyampaian kepada kepala sekolah seperti itu. Nanti mungkin saya menemui kepala sekolah di ruangannya, mencoba menyampaikan bahwa dalam pembelajaran yang saya lakukan, saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, mulai dari RPP, media, lalu sumber belajar lainnya. Lalu sepertinya pengawas ketika itu tidak melihat dan tidak membaca RPP secara teliti, Pak. Media pembelajaran, kemudian RPP yang sudah saya buat, tidak terlihat sumber belajar lainnya. Jadi, untuk cara belajar, menurut saya tidak menyimpang dari kurikulum, Pak. Tidak menyimpang dari KAD-nya juga. Cuma saya hanya mengembangkan cara mengajar saya agar lebih menyenangkan, gitu aja. Nah, itu sangat bagus sekali Bu Yuni, luar biasa sekali Bu. Nanti Ibu bisa menjelaskan saja kepada kepala sekolah, semua tahapan Ibu yang sudah lakukan itu sudah bagus. Sekarang kira-kira kapan Ibu akan menghadap kepala sekolah? Mungkin secepatnya Pak, besok pagi saya akan menemui kepala sekolah. Oke, bagus sekali Bu Yuni, semakin cepat itu semakin baik. Jadi, kira-kira Ibu sudah tahu apa yang Ibu lakukan sekarang? Iya Pak, saya sudah tahu. Saya harus melakukan apa? Pertama, saya harus menghadap dulu ke Wakakurikulum. Kemudian bersama-sama menghadap Pak Kepala Sekolah. Dan saya juga akan sampaikan kalau cara kerja saya yang kemarin, terus cara mengajar saya yang kemarin kepada kepala sekolah sambil saya bawa perangkat pembelajaran dan semuanya yang saya miliki, Pak. Oh iya, bagus Bu Yuni. Nanti jangan lupa hasil belajar anak yang tadi Bu Yuni katakan juga dilampirkan ya Bu, sebagai pendukung bahwa
pembelajaran dengan sumber belajar lainnya itu dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Ya, betul Pak. Saya akan persiapkan segala sesuatunya. Luar biasa Bu Yuni, tadi Ibu kan sudah menyampaikan permasalahan dan segala sesuatunya sudah Ibu ceritakan dengan runtut. Jadi begini Bu Yuni, kira-kira komitmen yang Ibu buat atau bangun dalam pelaksanaan rencana yang sudah Ibu susun apa Bu? Kemudian tidak lanjutnya apa Bu? Jadi begini Pak, sebenarnya kan saya ingin dukungan dari teman sejawat. Sekaligus saya mau meluruskan pada teman-teman mengenai permasalahan saya ini agar tidak terjadi miskomunikasi lagi selanjutnya. Saya juga butuh motivasi bahwa apa yang sudah saya lakukan itu tidak salah, sehingga kepala sekolah dapat menyampaikannya pada pengawas. Jadi intinya dalam diskusi ini saya butuh dukungan moral dan motivasi dari rekan sejawat, Pak. Ya, semangat Bu Yuni. Semoga nanti apa yang disampaikan Bu Yuni kepada kepala sekolah berhasil dan sukses ya. Membuka mata hati dan mencerahkan kepala sekolah dan juga pengawas. Bahwa pembelajaran yang telah Ibu laksanakan itu sangat baik untuk kemajuan siswa. Sesuai dengan kurikulum Merdeka Mengajar. Jangan lupa, ya Bu, nanti hasilnya diberitahukan kepada saya. Bagaimana setelah berbicara dengan kepala sekolah. Nanti harapannya dari saya semoga hasilnya baik dan semua permasalahan yang Ibu hadapi selesai. Ibu tidak ada lagi ganjalan dalam hati Ibu Yuni. Ya, terima kasih Pak Eko sudah mau berdiskusi dengan saya dan terima kasih atas masukannya. Ya, sama-sama. Monggo kalau jenengan mau melanjutkan kegiatan lagi Pak. Ya. Terima kasih. Bu Yuni mungkin langsung mengulang yang tadi terputus ya? Iya Pak. Barangkali mumpung mumpung sinyalnya bisa. Enggak, tapi saya